Membicarakan penting tidaknya nyawa seseorang itu bukan jalan keluar yang baik. Ingat dokter yang super. Satu pasien berarti satu nyawa yang harus kita selamatkan. Sepertinya bola ini bola saya yang tertinggal. Tapi kok ada bekas percak darah ya? Darah siapa? Ah, nggak mungkin darah Rasta, nggak. Lalu, pasti bola ini punya kaitan dengan sikap Stella yang misterius. Johan? 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 Ada apa, suster? Ya, saya sendiri, dok. Oh iya. Permisi ya. Ulah siapa ini? Hah? Siapa yang tega berbuat busuk seperti ini sama saya? Ya ampun. Good. Kita bicara di kantor saya sekarang. Boleh.
Kenapa kamu lakukan ini, Gun? Ha? Kamu menghancurkan karir dan hidup saya ya? Maksud kamu apa? Kamu maunya apa sih? Emang kamu ada bukti? Kamu itu betul-betul manusia rendah dan tidak bermoral, Gunawan. Apa saya nggak salah? Kamu atau saya nggak punya rasa malu? Kamu punya istri tapi sedang mengandung anak orang lain. Tapi kamu bilang kamu bermoral. Aneh. Sel-sel kanker setelah melewati batas waktu tertentu bukan lagi masalah sebagian, tapi seluruh tubuh. Operasi tidak dapat untuk mengatasinya. Itu perlu Ibu pahami. Akhir-akhir ini sering terasa nyeri di bagian pinggang, dokter. Apa itu ada kaitannya? Rasa nyeri di pinggang memang gejala yang sering terjadi pada wanita hamil. Tapi sebenarnya penyakit kanker bisa menjalar ke 3 bagian utama: paru-paru, tulang, hati. Jadi kalau tidak dioperasi sekarang, kita hanya bisa menunggu hingga 32 minggu. Sesudah waktu itu, pertumbuhan bayi sudah mulai kuat. Bayi bisa dikeluarkan dan dimasukkan dalam inkubator untuk menyelesaikan masa pertumbuhannya selama 2-3 minggu. Kemudian, kita baru mengurus kankermu. Apakah bayi dalam inkubator akan mengganggu masa pertumbuhannya, dokter? Kami tidak bisa menjamin tidak ada masalah. Dalam ilmu kedokteran, banyak unsur ketidakpastian. Masalahnya, sesungguhnya bukan pada bayi itu, tapi pada ibu. Setelah bayi dalam kandunganku dikeluarkan, 2 bulan kemudian baru aku bisa dioperasi, kata dokter tadi. Menunggu selama itu, apakah kondisiku masih kuat, dokter? Kami perlu menginformasikan hal itu pada ibu. Menurut kami, makin cepat dioperasi makin baik. Maksud dokter, penyakit ini akan merenggut nyawaku? Bukan tidak mungkin, Bu. Sebab, Terima kasih, dokter. Bu, bagaimanapun juga, Ibu tidak bisa menutupi penyakit ini dari suami Ibu. Jika saya suami Ibu, pasti tidak akan saya tunda-tunda lagi. Diana? Diana? Ada apa? Boleh kita bicara? Maaf, lain waktu aja. Saya lagi banyak kerjaan. Mbak? 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 Mbak, kenapa, Mbak? Mbak?
Terima kasih dokter. Dokter baik sekali. Saya harap kalau anak saya perempuan, dia bisa sebaik dokter. Biasanya seorang ayah ingin anaknya supaya mirip ibunya, bukan orang lain. Dokter kan bukan orang lain. Saya harus pergi. Dokter, dengan keakraban kita selama ini, saya kira kita sudah bersahabat. Tapi kenapa tiba-tiba sikap dokter berubah menjadi dingin? Sebaiknya kita menghindari kata kenapa. Karena apa yang kamu lakukan, saya tidak pernah bisa mengerti. Sedangkan saya, apapun yang saya lakukan, nggak perlu kan menjelaskan sama kamu. Lalu untuk apa dokter menolong saya? Cintai saja Johan sepenuh hati kamu. Apa maksud dokter? Dokter menuduh saya. Masalah itu urusan kalian. Selamat siang. Dokter, saya mengerti dokter. Tapi kenapa dokter belum mengerti saya? Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kan kita baru kenal. Jadi, Nggak apa-apa. Lupain aja. dokter sudah kasih tahu Johan. Kamu simpan aja rahasia itu seumur hidup. Ku harap rahasia ini cuma untuk 2 bulan lagi. Tunggu sebentar. Tadi pangeran-pangeran yang mengidolakan kamu itu pada nelpon kemari. Siapa? Ya siapa lagi kalau bukan Johan sama Gunawan. Loh. Wah, dasar bocah gendeng. Diajak ngomong sama orang tua malah masuk. Hei. Orang tua dianggap apa ya? Halo, Halo, Johan. Diana. Saya dengar kamu cari saya. 30 menit lagi saya datang. Kamu tunggu saya. Ada apa? Kenapa kamu? Kamu jangan bertanya sekarang. Saya yang harus bertanya, Diana. Ada apa? Nggak ada apa-apa kok, Pak. Masuk yuk. Gak usah. Saya di sini aja. Kenapa kamu gak mau ketemu sama saya lagi sekarang? Ada masalah apa? Kenapa kamu gak cerita sama saya bahwa bayi dalam kandungan Stella itu bukan bayi saya? Kamu tahu dari mana? Apa saya nggak pantas tahu, Dian? Begitu. Tapi saya nggak bisa, Jo. Saya nggak bisa. Tapi kenapa sama orang lain bisa? Apa maksud kamu? Coba kamu lihat ini. Muka saya mau taruh di mana, Diana? Saya malu, ini kan menghina saya. Terlaluan. Ini benar-benar tidak berperasaan. Ulah siapa ini? Sebaiknya kamu menjauh dari dia. Maksud kamu? Ini kan ulah Gunawan. Dia mencoba mempermalukan saya, Di. Mana mungkin, Jo? Atas dasar apa kamu nuduh dia?
Kamu mau bukti? Tanya sama Warsa atau teman-teman di rumah sakit. Siapa yang memeras Stella? Siapa yang menyamar menjadi anaknya Tuan Darmo? Hah? Siapa yang memeras saya? Siapa yang mengancam saya? Itulah Gunawan. Dia biang semua ini, Diana. Kamu harap saya percaya? Saya mohon sama kamu, tolong jauhi Gunawan. Biar fakta yang membuktikan. Ada apa sebenarnya? Kelihatannya kok... Entahlah, Pak. Di rumah sakit ada selebaran gelap yang beredar. Isinya mengatakan bahwa bayi yang dikandung Stella itu bukan anaknya Johan. Nggak tahu siapa yang menyebarkannya, Pak. Dan nggak tahu juga dia tahu dari mana. Edian. Sinting. Wah. Itu maksudnya mau menjelekkan nama Dr. Johan. Semalam dia pergi dan kayaknya sangat buru-buru. Pergi? Kemana, Bu? Dia tidak memberitahu. Dia cuma menitipkan ini, katanya diberikan Tum. Terima kasih. Maafkan aku, Johan. Aku pergi tanpa pamit. Ada hal yang tidak bisa aku jelaskan sekarang ini. Tunggulah. Setelah anak kita lahir, baru aku jelaskan. Dan aku yakin,
Kamu pasti mau mengerti. Tolong beri aku waktu. Stella. Mengerti tentang kamu? Stella, kamu pengen saya mengerti tentang kamu? Dan saya harus bersabar menunggu anak itu? Terserah, kamu mau datang apa enggak, saya nggak peduli, Stella. Apa mungkin Gunawan jadi sejahat itu? Ya, selamat pagi. Rusa nggak mungkin lawan singa. Aku sih bukannya mengajari, tapi karena kita senasib, nggak ada salahnya kan? Kita saling mengingatkan posisi kita. Nggak ada gunanya kita ngelawan. Lebih baik kita cari muka, kita dekati, supaya jalan menuju keinginan kita jadi licin. Sebenarnya aku sama kamu ini sama. Aku ingin jadi istri dokter ternama, menantu orang kaya. Sedangkan kamu ingin merebut kursi dokter kepala. Ya paling tidak kepala bagian kan. Jadi aku pikir kita ini harus pintar lah. Pura-pura aja supaya semuanya lancar. Ya kalau perlu menghalalkan segala cara. Iya kan? Ya, masuk. Maaf, Dokter Gun, saya mengganggu. Oh, enggak apa-apa. Silakan duduk. Saya mau minta maaf atas kelancangan saya yang lalu itu. Pikiran saya sedang kalut, dan saya tidak bisa melihat kebaikan atau kemurahan Dokter Gun. Untuk menebus kesalahan itu, ini saya serahkan semua uang tabungan saya. Semuanya tak tersisa serupiah pun. Saya harap Dokter Gun mau menerimanya. Terus terang, buat saya, uang itu gampang. Tapi yang paling penting, kejujuran kamu. Akan selalu saya ingat, Dokter Gun. Loh, ada lagi yang lain? Itu, Dokter Gun. Tentang pemilihan dokter kepala. Oh, itu gampang. Kamu tenang aja. Pokoknya saya bisa atur semuanya. Terima kasih banyak, Dokter. Iya. Terima kasih.
Eden, kamu besok mau datang melamar saya? Iya sayang. Karena menurut ramalan, besok itu hari baik. Hari mujur. Tapi kenapa tiba-tiba sekali? Itulah bukti ketulusan hati saya, Dian. Tapi saya belum... Demi cinta kita, lebih cepat kan lebih baik. Oke? Kamu tunggu saya ya. Besok saya ke rumah kamu. Bye. Sontoloyo gue. Dia kira nih jalanan mbahnya kali. Edan. Ada apa sih pagi-pagi udah ribut? Habisnya saya rindu sekali sama kamu. Emang saya bikin ribut ya? Dah, gombal kamu. Ini buat kamu ya. Cium deh. Om, saya mau bicara, Om. Bicara apa? Apa? Masuk ya, Gun. Saya bikin teh dulu ya. Om, maksud saya ke sini, saya mau melamar Diana, Om. Minum, Gun. Ya. Sudah kamu pikirkan matang-matang? Hah? Berumah tangga itu tidak mudah. Di antaranya, ya, menyatukan berbagai perbedaan. Kami banyak persamaan, Om. Oh, bagus itu. Bagus. Jadi artinya, kamu juga sudah tahu kesukaan utama putri saya. Oh, tentu, Om. Saya tahu. Nah, kalau memang kamu sudah tahu, coba sebutkan. Siapa komponis yang paling disukai putri saya? Itu, Om, Beethoven. Bagus, bagus. Tepat sekali Dokter Gunawan menebaknya. Tapi... Komponis kesukaan saya memang Mozart, Pak. Tapi itu kan dulu. Kalau sekarang ini, kayaknya saya lebih senang dengerin Beethoven. Betul kan, Om? Saya sangat tahu apa yang Diana suka. Saya sangat mengenalnya, Om. Kalau begitu, Om sudah tidak punya alasan lagi untuk menghalangi rencana kalian. Cuma satu hal harus kamu ketahui. Putri Om ini tulus dan jujur. Jadi kamu juga harus begitu. Om gak usah khawatir. Cinta saya tulus dan jujur. Saya akan membahagiakan dia, Om.
Karena buat saya cinta itu murni. Jadi ya nggak boleh ada dusta. Lalu tentang isu-isu itu bagaimana? Isu? Isu apa, Om? Ya, isu tentang sepak terjangmu yang penuh rahasia untuk menyudutkan Dr. Johan itu. Sebenarnya yang rugi itu saya, Om. Saya dilibatkan dalam persoalan ini. Padahal saya tidak tahu apa-apa mengenai ini. Nama saya jelek gara-gara isu itu. Iya kan, Dian? Pokoknya penyebar isu itu harus berhadapan dengan saya. Dia harus bertanggung jawab. Dokter Gunawan, Anda sebaiknya jangan emosi. Duduklah. Duduk. Saya sependapat dengan Om. Isu itu harus dihentikan, Om. Dan biang keroknya harus dihajar. Sekarang kamu selesaikan dulu masalahmu. Baru kemudian Om terima lamaranmu. Om, tapi... Sudah, jangan pakai tapi-tapi. Ya, Diana juga akan berpendapat yang sama. Diana, kamu mau kan kalau kamu jadi istri saya? Kamu mau kan? Susan? Ya? Ini ada titipan kue. Kue? Kue dari siapa ini? Lo belum tahu, ini dari Dokter Gun. Sebentar lagi kan Dokter Gun mau nikah dengan Dokter Diana. Makasih ya. Dokter, ada titipan. Kasih saja sama adikmu. Saya tidak sudi memakan ini. Mari, Dok. Suster Susan. Kamu aja yang bawa kue ini. Kue ini lebih cocok buat kamu. Suster Susan. Dokter Gun telah menghancurkan nama baik saya di sini. Aku tahu. Pembatalan promosimu sebagai seorang kepala, kan dia yang atur. Dia otaknya. Dia tuh memang keparat. Saya turuti apa maunya. Malah kesalahan saya yang dicari-carinya. Menghancurkan masa depan saya. Lalu, kamu ingin melawan? Saya tidak akan mengalah. Sebelum saya meninggalkan rumah sakit ini, dia harus merasakan akibat perbuatannya. Jadi, kamu ingin melawan? Iya, dengan bantuanmu. Apa? Aku? Kenapa mesti aku? Berdua itu lebih baik dari seorang diri. Ingat, suster, di matanya, kamu itu tak lebih dari sepatu. Bosan dipakai, lalu dibuang. Kamu adalah kamu, dan aku adalah aku. Masalah kita nggak sama. Susan, dia seenaknya menikah tanpa peduli padamu, pada perasaanmu, dan dia juga mencapakan. Apa kamu diam saja? Ya, kalau memang itu tidak menyakitkan hatimu, ya apa boleh buat. Saya tidak bisa memaksamu. Tentu saja aku benci. Aku marah, aku dendam. Tapi, apa yang bisa aku perbuat? Dia selalu mempermainkan kita. Sekarang saatnya kita membalikan apa yang diajarkannya itu. Kita permainkan dia. Caranya? Serahkan saja kepada saya. Mari kita mulai permainan ini.
menu-menu di sini kita pesan semua ya untuk pesta nanti. Apa nggak terlalu mahal? Ini sih belum seberapa, Dian. Kalau perlu, kita cari menu lain yang lebih mahal, yang lebih istimewa, oke? Gimana kalau kita tanya pendapat Papa? Gimana, Om? Setuju kan? Cari saja yang murah meriah. Tapi, Om, pesta kita kan harus meriah. Harus kelihatan mewah, kan? Jadi, nggak bisa disamakan dengan makanan sehari-hari dong, Om. Kamu itu mau minta pendapat Om atau mau mengajari? Masih yang datang, ganggu aja. Dokter Diana. Dian. Tunggu dulu, tunggu. Saya bisa jelasin semuanya. Enggak. Dengar dulu. Saya nggak mau dengar. Sungguh. Saya nggak mau dengar. Dian. Saya benci kamu. Kamu pembohong. Apa maksud perkataanmu itu? Bajingan itu melimpahkan semua kelicikannya ke pundak saya. Dia terus saya menjadi dalang kekacauan di rumah sakit. Sehingga saya dipindahkan. Dokter Diana harus tahu. Di otak semua kekejian itu. Dia juga yang merusak nama baik Dokter Johan. Dia yang merencanakan semua kebusukan itu. Saya tahu betul sikap Arat itu. Ternyata pengunduran diri Dr. Warsa dan Suster Susan berkaitan erat dengan kamu. Pak Wiranto, Bapak kan sudah kenalan sama saya. Bapak jangan percaya dengan mereka. Cup! Saya datang mencari seseorang yang hilang. Dan yang hilang itu saya. Saya rindu sama kamu.